Star, new with multigrain. Dipersembahkan oleh Bermaksud mengobati istrinya yang diserang penyakit langka, namun justru ganjaran penjara di depan mata. Inilah yang dialami Fidelis Ari Sudewarto, pegawai negeri sipil asal Sanggau, Kalimantan Barat. 19 Februari lalu, Fidelis ditangkap Badan Narkotika Nasional karena menanam 39 batang pohon ganja. Semua bermula ketika sang istri, Yeni Riawati, divonis penyakit siringomyelia atau tumbuhnya kista berisi cairan di dalam sumsum tulang belakang. Penyakit itu muncul sejak Yeni hamil anak kedua pada tahun 2013. Bertahun-tahun kondisi istri tak kunjung membaik, bahkan semakin parah meski segala pengobatan sudah ditempuh. Upaya Fidelis meredakan sakit sang istri menemui titik cerah setelah dirinya berselancar di dunia maya. Berdasarkan penelusurannya, Fidelis menemukan kasus serupa di Kanada di mana penderita mampu bertahan hidup dengan ekstrak ganja. Maka sejak 2016, Fidelis menanam ganja untuk pengobatan sang istri. Namun upaya pengobatan itu berhenti seiring penangkapan Fidelis. Sang istri akhirnya meninggal dunia tepat 32 hari setelah Fidelis masuk bui. Kami memiliki cuplikan wawancara dengan Fidelis yang kami ambil beberapa waktu yang lalu. Wawancara ini hanya berupa audio, kami ingin putarkan untuk Anda pemirsa berikut ini. Apa sebelum ini tidak pernah koordinasi BNN atau kepolisian sebelum menanam? Sudah, tapi tidak secara tertulis. Artinya saya udah pernah bicarakan sama kebetulan om saya itu kan anggota juga. Saya tanyakan, tapi memang tidak bisa nembus. Terus dari dokter di kebetulan saya dokter yang enak ngomong itu kan dokter di puskesmas Dr. Muhammad. Saya juga minta penunjuk kira-kira saya harus kemana supaya bisa menggunakan ini. Tapi mereka intinya tidak ada yang itulah, tidak ada yang bisa ngasih solusi. Terus malah dilempar-lempar dari kepolisian suruh ke kejaksaan, kejaksaan suruh ke BNN, BNN suruh ke Menteri Kesehatan. Mengingat sampai harus ke Menteri Kesehatan sana karena waktu dan biaya saya mikirkan, sedangkan kondisi istri ini udah semakin memburuk. Akhirnya ya udah saya coba dulu, ternyata membaik. Cuman karena kualitasnya saya tidak tahu seperti apa ganja itu kan, akhirnya saya nanam sendiri. Mbak Yohana, dari penuturan Fidelis, jadi sesungguhnya ia sudah sempat mencoba meminta izin begitu ke BNN. Sudah sempat berkomunikasi dengan BNN mengatakan ia memang menanam ganja tapi ini untuk istri yang sakit. Dia sempat bertanya, dia sempat menyampaikan pada waktu itu tanggal 14 Februari ada tes urin mendadak di kantornya. Ketika menunggu hasil tes urin itu, dia memanggil salah seorang petugas BNN ke dalam ruangannya dan di situ dia menyampaikan bahwa kondisi istrinya sakit, sudah dibawa berobat ke sana ke sini dengan berbagai macam cara, tidak kunjung sembuh. Dan kemudian dari pengetahuan yang dia dapat, ekstrak ganja bisa membantu mengobati penyakit istrinya itu. Kemudian dia juga mengatakan kepada petugas itu bahwa dia sudah menanam dan menggunakan ekstrak ganja untuk mengobati istrinya itu dan ada kesembuhan. Oleh karena itu dia bertanya, bagaimana cara mengurus dispensasi
supaya pengobatan yang dia lakukan kepada istrinya ini bisa lebih maksimal. Jadi justru BNN tahu bahwa Fidelis menanam ganja dari cerita Fidelis sendiri ketika hendak meminta dispensasi itu. Iya, yang sebenarnya solusi yang dia inginkan atau yang dia butuhkan pada waktu itu tidak diberikan. Dia ditawari untuk menjalani rehab. Padahal tes di urin di kantor dia negatif. Saya ingin menunjukkan foto-foto dari istri Fidelis sebelum dan sesudah sakit. Mungkin Mbak Yohana bisa cerita, jadi ada tumor di sumsum tulang belakang, itu simpelnya? Semacam kista atau cairan di sumsum tulang belakang, yang salah satu efeknya ini menyebabkan rusaknya sel-sel darah merah atau pembentukan sel darah merah terganggu. Akibat terganggunya sel-sel darah merah ini, itu menyebabkan ketika ada luka, itu sulit sembuh. Sehingga akhirnya lukanya menjadi besar. Jadi kurun waktu berapa lama itu sampai kemudian kondisinya menjadi buruk? Ini kondisi hamil anak kedua, itu dia sudah sakit tahun 2013. Gejala-gejalanya itu tubuh sebelah kanan itu selalu berkeringat. Kemudian kaki kanannya itu kebas dan kemudian melemah seperti lumpuh. Ketika Fidelis ditangkap, apakah istrinya mengetahui bahwa ditangkap karena menanam ganja yang dijadikan obatnya? Sampai meninggal istrinya tidak pernah tahu bahwa suaminya di penjara. Sampai meninggal tidak tahu, tidak mencari-cari juga? Selalu mencari, tapi setiap dia bertanya, kemana Fidelis, kami hanya katakan, dia pergi mencari obat. Kami katakan bahwa obat yang dipakainya untuk mengobati kamu itu harus diurus izinnya. Dan izinnya itu sulit. Dia sering minta kami untuk dihubungkan sambungan telepon. Tapi kan tidak mungkin ya dengan kondisi suaminya di penjara bisa terhubung dengan telepon. Jadi kami selalu pura-pura cari alasan. HP tertinggal di rumah atau baterainya habis begitu. Seminggu menjelang meninggal, itu dia selalu tanya suaminya, kemana? Kok nggak pulang-pulang? Persisnya 32 hari. 32 hari itu dia hanya 2 kali bertemu istrinya. Setelah ditahan itu, ada 2 kali dia dibawa untuk melihat istrinya di rumah sakit. Terakhir itu tanggal 6 Maret. Setelah itu dia sama sekali tidak pernah lagi bertemu. Termasuk ketika sudah kritis di ICU. Kami luar biasa sulitnya mengurus izin supaya bisa Fidelis ini mendampingi istrinya di saat-saat kritis. Dari malam kami mengurus izin, besok siangnya jam 11 kami baru bisa dapat izin, dan jam 12 sudah harus kembali ke rutan. Itu pun datang dengan pengawalan ketat polisi bersenjata laras panjang. Kemudian ketika pemakaman, dia hanya diizinkan pulang sesaat sebelum misa requiem dilaksanakan, dan ketika peti tertutup tanah, dia langsung dibawa kembali ke rutan. Vonis 3 tahun penjara dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk Asep Sunandar pada 9 Mei lalu. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang potong kain ini dihukum atas dakwaan melakukan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama. Asep ditangkap bersama 3 temannya pada 13 Agustus 2016 lalu. Pada dini hari itu, dia digelandang di kantor polisi Taman Sari, Jakarta Barat. Berdasarkan pengakuannya, penangkapan itu disertai dengan penyiksaan, bahkan kakinya sempat ditembak. Asep diduga menjadi korban salah tangkap. Masrudin yang telah divonis sebelumnya menyatakan pelaku sebenarnya bukanlah Asep. Bahkan
Asep dan Masrudin telah mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP di depan majelis hakim dengan alasan keterangan dalam BAP itu dibuat di bawah tekanan. Kini Asep mendekam di penjara. Pihak keluarga masih menuntut keadilan untuk membebaskan pria yang tak lulus sekolah dasar ini. Saya tahu Asep sempat nulis surat yang cerita ke ibu, ada suratnya di situ ya Mbak Bunga? Ada di sini. Surat pengakuan Asep ketika selama proses pemeriksaan ya Mbak? Ya, betul. Ini kronologis Asep yang Asep tulis bagaimana dari awal dia ditangkap dan disiksa. Oke, kejadiannya dini hari begitu ya Mbak? Iya, Ketika betul. di dalam mobil saya disetrum, dipukuli sambil dia nanya-nanya motor itu di mana yang biasa lu pakai buat rampok. Udah berapa kali lu ngerampok di dalam mobil, saya tetap ngelak. Karena saya sama sekali tidak melakukan. Saya minta minum itu juga saya terpaksa karena tenggorokan panas, saya disuruh mangap, ketika mangap bukan air minum yang datang tapi diludahin. Mbak Bunga, jadi persisnya tuduhan terhadap Asep itu apa? Iya, jadi Asep Sunandar ini dituduh melakukan pasal 365 yang dinyatakan pasal pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Yang dituduhkan sebenarnya lebih dari satu orang. Ini kalau di surat Asep dibilang ia disuruh mengakuin perampokan bajai setelah sebelumnya disuruh dipecutin, disetrum dan ditendangin. Betul. Diketahui lebih lanjut memang pelakunya ada dan masuk dalam salah satu terdakwa di persidangan yang memang dipisah, di split. Namun demikian pelaku yang sebenarnya menyatakan bahwa Asep memang bukan pelakunya dan juga salah satu yang lainnya. Jadi sudah ada pengakuan dari pelaku sesungguhnya, Betul. Asep tidak ikut. Dan ini kemudian surat pengakuan Masrudin. Betul. Assalamualaikum, sebelumnya saya minta maaf kepada keluarganya Asep bersama keluarganya Muhammad Enis. Sebenarnya saya yang melakukan semua ini, lalu saya ditangkap sama petugas kepolisian. Lalu saya didesak sama polisi kalau pelakunya 4 orang. Emang benar pelakunya 4 orang, tapi pelaku yang sebenarnya bukan Asep Sunandar, bukan si Muhammad. Jadi ada 2 orang sesungguhnya? 2 orang, betul. Dan dua-duanya juga ditembak. Tapi karena mereka di-split kasusnya dan di dua-duanya katanya sudah ada penasihat hukumnya, ternyata setelah kita lihat sidang mereka hanya berlangsung 2 kali, tidak ada penasihat hukum dan mereka juga diputus bersalah. Korban sendiri, korban yang dijamret atau di... Ya. Itu apakah memang ada di persidangan dan mengatakan membantu persidangan atau malah atau seperti apa nih korbannya? Ya, jadi korban itu hadir pertama kali lalu menyatakan bahwa dia tidak mengakui tanda tangan di BAP. Jadi ketika hakim tanya, ini tanda tangan saudara? Bukan. Jadi korbannya pun tidak akuin Korban BAP? tidak mengakui tanda tangan di BAP. Itu sebabnya salah satu kejanggalan yang ada. Keesokan harinya memang seminggu setelahnya dipanggil kembali, penyidiknya dipanggil, namun korban tidak hadir hingga akhir di persidangan, korban tidak hadir di persidangan. Waktu di persidangan dia sampaikan pembelaan pribadinya. Ia tulis sendiri ini. Iya. Saya ditangkap oleh petugas Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Alasannya karena saya dituduh oleh teman saya melakukan penjamretan. Pada detik ini pun saya tidak tahu menau dengan apa yang dituduhkan kepada saya. 8 bulan 12 hari kebahagiaan saya terenggut, 8 bulan 12 hari kebebasan saya terenggut. Saya menyusahkan kedua orang tua saya yang seharusnya saya membahagiakan, menafkahi dan memenuhi kebutuhannya. Ini malah sebaliknya. Masih ingat ibu? Yang dia sesali justru tidak bisa membahagiakan ibunya. Saya bersumpah demi Allah, demi langit dan bumi, demi Al-Quran, pedoman hidup saya, demi agama Islam, demi kedua orang tua saya, demi darah yang mengalir di tubuh saya, demi raga yang menyongsong jiwa. Jika saya memang pelakunya, saya ikhlas dan siap, saya dan keluarga haram untuk masuk surga, dan saya siap mendapatkan ajab yang paling pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, jika apa yang dituduhkan kepada saya tidak benar, itu hanya sebuah rekayasa paksaan dan siksaan, sekalipun saya tidak bisa membuktikan apa yang dilakukan pihak kepolisian kepada saya. Saya tidak minta banyak, tolong bebaskan saya dari masa tahanan ini. Ketika saya turun ke bawah bertemu ibu, ibu bilang kepada saya, ingat ya kamu jangan putus asa, terus berdoa. Ibu yakin jika kamu tidak bersalah pasti ada jalan keluarnya, terus berdoa, jangan lupa yang 5 waktunya. Di dalam prosedur pembuatan berita acara pemeriksaan, kita ada aturan-aturannya. Kita tidak boleh melakukan menekan, tidak boleh melakukan menjebak, pertanyaan menjebak, tidak apalagi dengan kekerasan. Oleh sebab itu, ya itu tidak boleh. Ya.
tidak boleh melakukan kekerasan apalagi dalam rangka pemeriksaan. Karena polisi bukan mencari pengakuan. Ya, polisi bukan mencari pengakuan. Kita membuktikan dengan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP. Kita mempunyai aparat internal, pengamanan internal dari Paminal, dari Propam. Ya, nanti kalau terbukti bahwa dia melakukan pelanggaran, apakah dia etik atau pidana. Ya, nanti kalau etik bisa disidangkan etik. Selama 9 bulan, Tajudin merasakan dinginnya sel penjara atas tuduhan mempekerjakan anak di bawah umur. Tajudin yang berprofesi sebagai penjual cobek ini dituntut 3 tahun penjara dan denda 120 juta rupiah. Tajudin ditangkap di perumahan BSD Serpong, Tangerang Selatan pada 20 April 2016. Polres Tangerang menangkapnya dengan tuduhan mempekerjakan 2 anak yang masih kerabatnya untuk menjual cobek. Tidak tanggung-tanggung, polisi menjerat Tajudin dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Barang bukti berupa cobek, ulekan hingga lumpang dihadirkan di persidangan. Namun, setelah 24 kali persidangan, Pengadilan Negeri Tangerang memvonis bebas Tajudin pada 12 Januari 2017. Hakim berpendapat Tajudin tidak terbukti mengeksploitasi anak dengan pertimbangan sosiologis, di mana anak-anak sudah terbiasa membantu orang tuanya. Sekarang sudah bebas hampir 5 bulan? Ya, Sudah balik jualan cobek lagi? belum. Kenapa Bapak? Masih trauma. Trauma? Iya. Dan kemudian kejadian tiba-tiba Pak Tajudin ditangkap polisi itu masih ingat kayak gimana kronologisnya? Pertama, waktu ditangkap itu disergap begitu aja, dibawa ke pos. Lagi di mana ini Pak Tajudin lagi jualan? Lagi di jalan. Lagi di jalan? Lagi pulang jualan. Nah, sama anak-anak, saya disergap di tengah jalan. Disergap, maksudnya diberhentiin? Iya, diberhentiin. Terus? Ditarik saya bawa ke pos regensi, suruh nunggu di situ, baru datang mobil, kaget. Bilangnya polisi, tapi pakai baju preman semua. Takutnya penjahat apa gimana. Tapi Pak Tajudin nggak ngelawan. Tapi tuduhannya Pak Tajudin ngelawan gitu. Oh, dibilang polisi Pak Tajudin ngelawan? Ngelawan. Akhirnya di mobil itu Pak Tajudin ditanya-tanya di mobil sendirian kan. Kalau anak-anak kan beda mobil gitu. Pak Tajudin mobil sendirian. Sampai pertanyaannya berbelit-belit kan nggak ngerti. Akhirnya kena tampar. Pakai sendal 4 kali, 5 kali habis hujan. Ya muka belepetan. Ditampar sendal? Iya. Disuruh ngaku apa Pak Tajudin kok ditampar? Suruh ngaku katanya memperkerjakan di bawah umur. Langsung bilang gitu, kenapa Iya. memperkerjakan di bawah umur? Iya. Terus Pak Tajudin bilang apa? Kalau saya sih nggak memperkerjakan. Dan dia masing-masing. Oke, Pak Tajudin, ini ada pernyataan dari polisi. Kita dengar sama-sama apa menurut polisi kesalahan yang dilakukan Pak Tajudin. Kita dengarkan apa kata Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Alexander Yuriko Hadi. Berikut ini. Ada seseorang yang melakukan penjemputan dan mohon maaf bahasa prokemnya adalah ngedrop dan menjemput. Kami jumpai lagi buku catatannya ada di situ bahwa kami jumpai fakta tiap orang dewasa dan tiap anak diwajibkan menyetor atau memberikan uang sejumlah, kalau yang anak itu sejumlah 30.000, kalau yang dewasa itu sejumlah 50.000. Dengan fakta yang kami jumpai di penyelidikan, kalau duit itu dari hasil penjualan cobek yang mereka jajakan, mohon maaf, barang yang sekira berbentuk cobek, maka akan tidak mungkin menjual cobek itu hanya untuk alasan tampak saja. Yang terjadi uang 30.000, sekali lagi tadi saya bilang faktualnya bahwa harus menyetor 30.000, saya nilai tidak bisa. Memang tertuang pun dalam berita acara pemeriksaan bahwa anak-anak ini hanya untuk meminta atau mengemis dengan tampilan dia menjual cobek. Menurut polisi hanya tampilannya jual cobek tapi disuruh ngemis. Betul itu Pak? Enggak. Nggak betul? Itu polisi ngebenar semua. Jadi yang ketika dibilang di ngemis itu Pak Tajudin banda anaknya nggak disuruh ngemis ya Nggak. Pak? Disuruh nyetor betul 30.000? Kalau 30.000 itu dia kalau naik mobil kan minta dijemput. Kalau malam nggak ada. Pak Tajudin kadang kan pulang malam. Kan jauh. Tahu sendiri kalau daerah Jakarta pada macet kan. Akhirnya dia minta dijemput. Saya jemput kan pakai motor. Motor itu kan harus pakai bensin. Anak-anak itu
ini buat beli bensin kan. Buat beli bensin, buat beli sabun, sampo. Jadi Pak Tajudin rawat, Iya. anak-anak ini dirawat. Iya. Dan uang 30.000 itu memang dipakai untuk biaya perawatan anak-anak ini. Oke. Di sidang kemudian tapi akhirnya Pak Tajudin bebas. Bebas. Walaupun sudah sempat 9 bulan di penjara. Iya. Jadi seperti apa tuh 9 bulan di penjara, Bang, kalau bisa cerita? Di Polsek agak mendingan. Yang lebih parah di rutan. Di rutan lebih parah. Parahnya gimana? Parahnya banyak gitu ya, banyak. Airnya nggak bisa mandi, nggak ada air. Sampai pakaian aja nggak bisa ganti. Sampai ngalamin di situ, di situ. Tidur aja miring semua. Saking penuhnya rutan. Ya saking penuhnya. Jadi selama di rutan 9 bulan saya dengar istri melahirkan Pak Tajudin juga nggak lihat? Nggak lihat. Justru Pak Tajudin waktu isi melahirkan, nenek meninggal, kakek meninggal, itu waktunya Pak Tajudin lagi bener-bener di dalam penjara gitu. Jadi nggak tahu semuanya. Itu nggak tahu isi saya melahirkan, nggak tahu kakek saya meninggal, nggak tahu nenek saya meninggal. Sekarang Pak Tajudin gimana dampak setelah keluar dari penjara, setelah semua peristiwa ini menimpa Pak Tajudin dan keluarga, dampaknya yang Bapak rasakan? Dampaknya kekurangan segalanya gitu. Kalau dulu kan ya istri membantu saya berjualan, akhirnya istri tidak boleh lagi jualan jauh-jauh. Pengennya saya begini, saya pengen bebas. Jaksa itu merasa dirugikan apa dengan Pak Tajudin. Sedangkan anak ini dan orang tua ini tidak merasa dirugikan. Malah dia sekarang semuanya yang di kampung merasa kesusahan. Yuni Rahayu. Bekerja di luar negeri menjadi salah satu impian Yuni Rahayu. Perempuan asal Semarang, Jawa Tengah ini memilih Hong Kong sebagai negara tempat mengadu nasib. Namun keinginan itu pupus setelah dia dijebloskan ke penjara dengan tuduhan penipuan. Kasus ini bermula dari pelatihan calon TKI pada 2014 silam. Yuni hanya bisa menghadiri 25 hari dari 60 hari pelatihan yang ditentukan perusahaan. Yuni terpaksa izin pulang karena ayahnya sakit keras bahkan akhirnya meninggal. Tiba-tiba Yuni menerima surat tuntutan berisi rincian dana kerugian PT Maharani Tri Utama Mandiri sebesar Rp19.250.000. Ibu dua anak ini dianggap tidak memenuhi kewajibannya untuk mengikuti pelatihan. Yuni akhirnya ditangkap dan dipenjarakan di LP2B Bulu, Semarang pada 17 Mei 2014. Setelah menjalani serangkaian persidangan, baik Pengadilan Negeri Semarang maupun Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyatakan Yuni bersalah dengan vonis selama 6 bulan. Namun, Mahkamah Agung menyatakan Yuni tidak bersalah pada tingkat kasasi. 6 Desember 2014, Yuni menghirup udara bebas. Sudah hadir di Mata Najwa, Yuni Rahayu. Mbak Yuni, terima kasih sudah datang. Datang dari Semarang bercerita ke Mata Najwa. Mbak Yuni sekarang sudah bekerja lagi? Iya, lagi masih 1 minggu ini bekerja. Bekerja? Iya. Bekerja di mana Mbak Yuni? Di home industry. Oke, jadi bikin apa? Bikin tahu bakso. Bikin tahu bakso. Iya. Jadi bekerjanya di rumah saja gitu? Iya. Lumayan Mbak penghasilannya? Ya, lumayan. Lumayan? Untuk hidup sehari-hari. Oke. Tadi ada ceritanya sedikit. Jadi Iya. Mbak Yuni seharusnya ikut pelatihan 60 hari, Iya. hanya bisa 25 hari. 25 hari. Dan apakah setelah itu ujuk-ujuk begitu saja perusahaan minta Mbak Yuni bayar ganti rugi? Itu selang 1 minggu bapak saya meninggal, dari pihak perusahaan ada yang datang ke rumah untuk saya bisa masuk lagi ke PT. Kalau tidak bisa masuk, saya harus mengganti rugi sebesar 19 juta. Itu yang mereka sodorkan ke saya rinciannya. Itu memang perjanjiannya, di perjanjian yang Mbak Yuni tanda tangani memang ada klausul itu harus bayar ganti rugi? Kalau pembayaran ganti ruginya ada, cuman untuk sebesar itu biayanya tidak sebesar itu. Tidak sebesar 19 Iya. juta. Mbak Yuni sendiri sempat dapat uang dari perusahaan? Saya mendapat uang dari perusahaan itu kemarin 6,5 juta, terus dipotong 2,5 juta itu untuk pembuatan paspor biometrik,
dan 4 juta itu saya dikasih 2 kali. Oke. Dan kemudian ketentuannya harus menyelesaikan 60 hari dan Iya. kemudian baru diberangkatkan. Iya. Ketika Mbak Yuni tidak bisa hadir karena mengurusi ayah yang sakit sampai Iya. kemudian ayahnya meninggal. Itu padahal sudah disampaikan ke perusahaan. Sudah. Dari awal saya perjanjian untuk masuk ke PT atau ke training center waktu itu, saya udah ada pembicaraan bahwa saya memang ayah saya kondisinya sakit dan saya harus minta izin pulang selama 1 minggu sekali. Mereka memperbolehkan. Sempat diperbolehkan? Iya, gitu. Dan akhirnya dilaporkan ke polisi itu karena? Mereka melaporkannya kasus penipuan. Mbak Yuni dianggap menipu? Iya, menipu dan menggelapkan. Jadi langsung ketika dilaporkan langsung saat itu ditahan? Iya, 1 kali 24 jam langsung. Perjanjiannya dulu waktu saya dibawa ke Polrestabes Semarang itu ingin diketemukan dengan pihak PT dulu. Tapi tidak ada ditemukan dengan pihak PT. Jadi Mbak Yuni dijemput ke rumah? Iya. Kemudian janjinya mau dipertemukan? Iya. Di mana nih? Di Polsek? Di Polrestabes. Di Polrestabes? Iya. Tetapi sampai sana tidak ada? Tidak. Malah langsung masuk penjara? Iya. Dipersembahkan oleh